Perburuan terhadap pelaku tindak kejahatan penipuan tidak sampai di sini. Polisi terus melakukan pengejaran terhadap otak dari kelompok penipuan berkedok dukun atau ustadz. Mereka beraksi selama 1 tahun. Mereka memang ada sindikat, yaitu sindikat ustadz namanya. Mereka merencanakan atau memperdaya korban-korbannya dengan menggunakan mediator. Dari keterangan Opik, polisi kembali mendapatkan satu nama, Aji Sueji, warga Geger Bitung yang berperan sebagai ustadz, anak dari abah kesepuhan. Peranmu apa? Pendamping Ustadz, Bang. Pendamping Ustadz. Ya. Terus bujuk korban supaya korban tergiur gimana itu? Ya itu udah ini aja, Bang, diketemukan sama Pak Herman ke saya. Ya langsung saya ketemukan sama Pak Ustadz. Terus sudah itu ya saya mendampingi gitu. Oh, tempatnya di mana itu? Di Nyari tempat. ya nyari tempat gitu. Tempat sewaan. Enggak, di jalan dulu, Bang. Di jalan. Ya. Oh. Kalau udah korbannya ini baru dibawa ke tempat Ustadz. Iya. Udah diketemukan sama Ustadz dulu gitu, Bang. Oh. Polisi pun langsung menuju keberadaan Aji di rumah kontrakan yang menjadi tempat persembunyian usai aksinya tercium polisi. Oh iya, yang ini. Nih. Ini yang ini ya, gang ini, Bang. Benar ya ini Iya, gang Ini ini ya? ya. Gang Ini ini ya? ya. Ini ya, Ya, gang ini, Bang. ini. Ini ke depan ya? Iya, Bang. Belok mana? Kanan. kanan ya. Di depan ada gang ya. Belok kanan. Iya, belok kan. Belok kanan. Iya, iya. Oke, Bang. oke. Cepat Kak. Jalannya cepat. Cepat. Yang mana? Itu. Yang mana? Benar ini ya. Oh, udah langsung. Diam. Tangan belakang, tangan. Udah. Aji yang sedang santai di sofa depan harus terganggu dengan kedatangan tim dari Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi Kota. Aji juga harus tertunduk malu saat polisi menginterogasinya di depan kamera wartawan. Lihat, jangan kamu lihat. Lihat tuh. Dari informasi dan keterangan para pelaku yang sudah tertangkap, Ajilah yang merancang dan membuat skenario aksi penipuan yang berkedok dukun atau ustadz. Biasanya, para komplotan pelaku ini melakukan aksinya di kontrakan atau tempat penginapan yang sudah disewa oleh pelaku. Korban biasanya ditinggal dalam suatu ruangan yang sudah terkunci dari luar, sehingga para pelaku dapat melarikan diri. Para pelaku ini selain memperdaya korban sebagai uang itu, dia memperdaya bahwa pintu tersebut dari luar dia dibuka hanya dari luar. Ketika korban-korbannya masuk ke dalam kamar, kemudian pelaku ini membawa sebuah box yang dinyatakan berisi uang. Kemudian korban ini saking percayanya dengan perdaya para pelaku, kemudian mereka ditinggalkan. Nah, ketika korban di dalam kamar ini, para pelaku itu mengunci penginapan itu dari luar. Kini, polisi masih terus melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap kelompok atau sindikat penipuan berkedok dukun atau ustadz.
Dari tangan pelaku, polisi menyita uang palsu dalam kotak peti serta 2 mobil minibus. Para pelaku juga dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan, pidana penjara paling lama 4 tahun. Kami dalam hal ini menerapkan pasal 378 dan pasal 372 dengan ancaman 4 tahun. Dan himbauan juga kepada masyarakat agar tidak sungkan atau tidak malu kami menjaga nama baik dari korban untuk melapor apabila memang betul-betul menjadi korban para komplotan ini, agar kita bisa menginventarisir dan kemudian bisa melakukan tindakan hukum kepada pelaku ini, artinya menambah berat hukumannya. Hei, kamu diam.